Siapkan wadah, masukkan 350 gram terigu atau setara dengan 35 sendok makan cembung. Untuk terigunya saya pakai pro tinggi. Lalu masukkan 50 gram tepung tapioka, 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Siapkan 1 butir telur, ini telurnya dikocok lepas dulu. Lalu masukkan telur ke dalam cangkir takar. Masukkan 1 sendok teh minyak goreng. Lalu masukkan air putih hingga total cairan mencapai 165 ml. Aduk hingga tercampur rata, lalu ini siap untuk digunakan. Tuang bahan cair secara perlahan ke dalam automatic noodle maker. Setelah adonan tercampur rata, ini minyak akan keluar secara otomatis. Taburi mie dengan sedikit tepung terigu agar mie-nya nggak menempel satu sama lain. Kelihatan ini hasil mie-nya bagus banget, panjang dan nggak putus-putus. Kemudian potong mie untuk panjangnya sesuai selera. Nah, ini mie-nya udah selesai dibuat, ini tinggal direbus aja. Kalau mau disimpan di kulkas juga boleh, ini mie-nya tahan berhari-hari ya. Siapkan wajan, masukkan 300 gram kulit udang dan kepala udang, makin banyak makin wangi. Sebelumnya, kulit udang dan kepala udangnya ini udah dicuci hingga bersih dan dilumuri dengan air jeruk nipis. Ini disangrai hingga airnya kering dan harumnya keluar. Setelah airnya kering dan harumnya udah keluar, masukkan 2,5 liter air putih. Kemudian ini dimasak hingga mendidih dan kaldunya keluar. Setelah mendidih dan kaldunya keluar, matikan api kompornya. Lalu ini disaring, pisahkan air dari kulit udang dan kepala udang. Nah, ini air kaldu udangnya siap digunakan. Untuk kulit dan kepala udangnya ini dibuang. Siapkan bumbu untuk dihaluskan, 13 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 5 butir kemiri yang telah disangrai, 3 cm jahe, 1 sendok teh merica butiran, 100 gram udang kering boleh diganti dengan ebi atau rebon. Siapkan wajan untuk memasak, lalu panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Tumis hingga bumbunya matang dan harumnya keluar. Nah, ini bumbunya udah matang dan udah harum. Kemudian masukkan daging udang yang kulit dan kepalanya udah direbus sebelumnya. Untuk udangnya ini udah saya haluskan karena nanti ini kuahnya mau saya saring, jadi udangnya boleh dihaluskan. Kalau nanti kuahnya nggak mau disaring, ini udangnya cukup dicincang kasar aja. Ini lanjut dimasak hingga udangnya berubah warna. Nah, ini udangnya udah matang dan berubah warna. Kemudian tuang kuah kaldu udang. Lalu masukkan bumbu tambahan, ini ada 2 batang serai yang telah digeprek, 100 gram gula merah yang telah disisir, 3 cm lengkuas yang telah digeprek, 4 butir kapulaga, 2 bunga lawang, 4 cm kayu manis, 3 lembar daun salam, 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Untuk garamnya nanti boleh dikoreksi, kalau kurang asin boleh ditambah. Lalu ini dimasak hingga mendidih. Nah, ini kuahnya udah mendidih. Kemudian masukkan kecap manis secukupnya. Ini saya masukkan 5 sendok makan kecap manis. Kalau mau kuahnya lebih gelap, kecapnya boleh ditambah. Kemudian masukkan bahan pengental, ini dari 1 buah kentang yang telah dikukus. Ini kentangnya udah di blender, ditambahkan sedikit air supaya memblendernya lebih mudah. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan 5 sendok makan tepung tapioka, ini tepungnya dilarutkan dengan sedikit air putih.
Nah, ini tepung tapiokanya udah larut. Kemudian kecilkan dulu api kompornya. Lalu masukkan larutan tepung tapioka ini sambil diaduk agar nggak menggumpal. Kemudian ini lanjut dimasak hingga mendidih kembali dan mengental. Gunakan api kecil sambil diaduk sesekali agar bagian bawahnya nggak mudah gosong. Setelah mendidih dan mengental, koreksi rasa. Jika dirasa kurang asin, tambahkan garam secukupnya sesuai selera. Ini saya tambahkan 1 sendok teh garam lagi. Lalu lanjut masak sebentar hingga garamnya larut dan tercampur rata. Nah, ini kuahnya udah mendidih dan mengental, lalu koreksi rasa. Jika rasanya udah pas, ini udah cukup. Lalu matikan api kompornya, kemudian ini disaring agar kuahnya bersih, lalu kuahnya siap untuk digunakan. Siapkan air di dalam panci, lalu masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Masak hingga airnya mendidih. Kemudian masukkan mie yang telah dibuat sebelumnya. Masak sekitar 10 menit hingga mie-nya matang dan lembut. Setelah mie-nya matang dan lembut, angkat mie dari panci. Kemudian langsung bilas mie dengan air putih suhu ruang agar proses memasaknya berhenti. Ini saya bilas 2 kali agar mie-nya dingin. Setelah dibilas 2 kali, tiriskan mie dan mie-nya siap untuk digunakan. Kelihatan ini hasil mie-nya cantik banget. Nah, ini dia bahan-bahan untuk membuat mie rebusnya udah selesai disiapkan. Ini ada 3 buah kentang yang telah dikukus dan dipotong dadu. Telur rebus, jeruk nipis, bawang merah goreng, cabai rawit yang telah direbus dan diulek, tauge yang telah dicelur air panas, mie yang telah dibuat sebelumnya, dan ini ada daun seledri yang telah diiris halus, tahu yang telah digoreng dan dipotong, kerupuk merah putih yang telah digoreng, dan ini ada kuah yang telah dimasak sebelumnya. Sebelumnya ini kuahnya udah saya saring. Nah, jadi satu resep ini bisa buat 800 gram mie ya. Ini tadi saya buat mie-nya cuma 400 gram, jadi bisa buat mie-nya 2 kali resep. Kalau mau pakai mie beli jadi juga boleh pakai mie kuning atau mie telur atau mie lidih. Jadi ini bahan pelengkapnya dituang aja, untuk banyaknya sesuai selera. Kemudian tuang kuah udang, jadi untuk banyaknya kuah sesuai selera. Kelihatan ini kuahnya kental banget. Kalau mau warna kuahnya ini lebih gelap lagi, boleh tambahkan kecap manis ya. Lalu taburi dengan daun seledri yang telah diiris halus, bawang merah goreng. Untuk sisa kuahnya masih banyak di wajan, masih ada setengah lagi. Nah, ini dia mie rebus Medannya udah jadi. Sekarang saya mau cobain. Kelihatan ini kuahnya udah semakin mengental. Bismillah. Ini enak banget, mantep. Kuahnya gurih. Rasanya persis kayak yang dijual-jual itu ya. Ini boleh dikasih perasan jeruk nipis supaya rasanya makin gurih. Jadi yang buat enak itu kuahnya ya. Jadi makin banyak udang yang digunakan, ini rasanya makin enak, makin wangi, makin gurih. Dan kuahnya ini enak banget ya, persis kayak yang dijual-jual itu. Ini enak banget. Ini enak banget ya, mantep. Dimakan selagi hangat, ini makin enak ya. Mie-nya juga enak banget, kenyal dan lembut, gurih. Rasanya enak banget ya, mantep, recommended.